Pelajaran menarik sahabat ketika apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Ketika Pak Zul ingin mewujudkan goal setting dengan segala tantangan yang ada tadi, sahabat semua, kesiangan, macam-macam lah, biasa. Itu reason itu biasa dalam dunia organisasi, pekerjaan, pendidikan. Itu pasti ada satu challenge, ada satu tantangan, dan tantangan itu terkadang memang menjadi alasan dia. Cuma masalahnya ada dua ketika dia mendapatkan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakhla, alhamdulillah kita masih tetap bertahan nih di Live Muslim Fair ya. Benar? Ya, betul sekali. Ya, Live Muslim Fair. Dan tentu ketika saya datang kemari pasti ada satu goal setting, ada satu tujuan. Begitu juga ketika teman-teman di sini yang hadir di sini tentu ada satu goal setting, ada satu tujuan yang hendak mereka gapai, yang hendak mereka capai gitu ya. Dan tentu saja masing-masing dari kita memiliki goal setting yang berbeda. Jangankan kita ya, suami istri saja ketika datang kemari tentu memiliki goal setting yang barangkali tidak sama persis ya. Terkadang ada yang terdistract, ada yang terhilang dari konsentrasi awal dari goal setting pertama ya, karena melihat sesuatu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa terjadi dalam diri kita gitu ya. Oleh karena itu sahabat semua, penting goal setting itu menjadi satu tujuan. Goal setting itu menjadi satu visi bagi seseorang, apakah itu bagi pasangan suami istri, apakah itu bagi pendidik, apakah itu bagi seorang leader, harus punya goal setting. Dan dia harus tetap goal setting itu menjadi fokus, tidak terdistract dengan apapun juga, dengan bagaimanapun juga keadaan dan situasi yang dihadapinya. Betul. Dan hari ini ketika saya datang kemari, tentu saya punya goal setting ya. Begitu juga Pak Zul ya, alhamdulillah Pak Zul hadir meskipun tadi sahabat sempat agak terlambat ya, karena ada satu dan lain hal. Ya, karena gitu ya, muter-muter. Ini di arahnya ke sana, yang ke sana, ke sana, luar biasa. Ya, jadi sahabat semua, goal setting itu harus fokus. Siapapun kita, apapun profesi kita, kalau kita sudah punya goal setting, kita harus fokus untuk menggapai goal setting tersebut. Sekarang kita coba tanya nih. Kalau saya kan punya goal setting, kita tanya nih seorang Pak Zul ya, dengan goal setting beliau datang kemari ini mau ngapain kira-kira Pak Zul? Baik sahabat Nakhla dimanapun Anda berada, yang pertama memang jelas seseorang itu harus punya tujuan yang jelas. Jadi kalau misalkan tujuan yang tidak jelas, dia akan, orang Betawi bilangnya ngalor ngidul nggak jelas. Maka harus tetapkan terlebih dahulu kita mau ke arah sana, kalau kita kan sini di Muslim Fair Festival ya. Nah, kira-kira apa nih mau kita lakukan di sana? Biar nanti kita bisa pulang itu bisa membawa apa yang harusnya kita raih. Benar sekali. Dengan konsep awal mau datang ke sini. Ya. Jadi sahabat semuanya, tatkala saya melihat apakah ada kemungkinan prospek ke depannya seperti apa, bagaimana. Nah, itu yang memang harus saya ambil. Entah itu saya harus bersinergi dengan mereka, mendapatkan data mereka. Nah, dari data itu barulah kira-kira apa nih yang bisa kita ajak sinergi untuk mereka dengan program-program Nakhla yang ada di tempat kita semuanya. Oke. Gitu. Berarti goal settingnya dengan kalimat singkat, padat, dan jelas, sejelas-jelas ya. Apa kira-kira goal settingnya Pak Zul datang kemari? Ya, goal settingnya adalah mendapatkan data sebanyak-banyaknya untuk prospek kita ke depan. Jadi biar nanti gimana mereka bisa kita ajak bersinergi tentang pembahasan tentang training atau pembahasan coaching dan mentoring yang memang mereka perlukan. Maka kita hadir di sini untuk memenangkan diri ke teman-teman tenan yang ada di sini atau yang ada di sini. Walaupun kita masih agak sedikit dadakan, jadi harus bawa ini, bawa itu, tapi tetap tujuan kita adalah satu, memperkenalkan diri. Maka dengan kondisi apapun harus bisa mencapai goal tersebut. Goal setting tersebut. Begitu teman-teman. Goal settingnya udah tercapai belum? Kalau bahasa goal setting, memang dari semua saat ini karena kita datangnya di atas jam 12 siang,
itu memang hawanya panas, terus desak-desakan, terus mereka juga banyak yang datang, konsumen yang hadir tempat mereka. Ini kalau misalnya itu memang kurang, tapi saya harus ada ide lain. Ide adalah saya harus mencari nih siapakah orang yang sudah mendapatkan data tersebut. Oke. Nah, jadi walaupun saya hanya sekedar 5-10 stand, tapi ternyata ada orang kita yang memang sudah standby terlebih dahulu di sini. Oke. Dan mendapatkan data tersebut. Tinggal nanti kita olah, sinergikan, kira apa nih yang mau kita apakan. Oke. Programnya nanti ke depan. Pelajaran menarik sahabat, ketika apa yang disampaikan oleh Pak Zul, ketika Pak Zul ingin mewujudkan goal setting dengan segala tantangan yang ada tadi, sahabat semua, kesiangan, macam-macam lah, biasa. Itu reason itu biasa dalam dunia organisasi, pekerjaan, pendidikan. Itu pasti ada satu challenge, ada satu tantangan, dan tantangan itu terkadang memang menjadi alasan dia. Cuma masalahnya ada dua, ketika dia mendapatkan tantangan. Ketika dia mendapatkan tantangan, alasannya hanya ada dua sikapnya. Dia mundur, atau dia tetap maju mengatur strategi baru. Dan yang dilakukan oleh tim kami, Pak Zul, dengan cerdasnya mengatur strategi. Ini siapa nih orang yang sudah punya basic datanya nih, cakep. Ya, sehingga apa sahabat? Sehingga tantangan tadi tidak membuat Pak Zul itu mundur, tapi mengatur strategi siapa kira-kira yang dapat kita maksimalkan potensinya, betul. Nah, itu cakep sekali. Itu tadi sahabat, ketika kita mau mewujudkan goal setting dan ada tantangan di depan kita, orang hanya ada dua nih responnya. Dia mundur atau dia tetap maju mengatur strategi. Maju tetap mengatur strategi. Nah, kalau saya 3, kalau dulu luar sana itu di tempat tim kami itu ada 3, Ustaz. Oke. Yang pertama dia maju dengan semangat luar biasa. Yang kedua dia mundur secara perlahan-lahan. Yang ketiga wait and see. Wah, mundur. Enggak, mau maju enggak. Diam aja sampai akhirnya tidak bisa bergerak. Akhirnya yang memutuskan itu adalah orang lain. Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Oke. Memang ada sih sementara orang yang memang seperti itu, sahabat semua ya. Tapi orang yang seperti ini Pak Jul, ini orang-orang yang biasanya harus kita lakukan proses pemberdayaan, empowering. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang barangkali adalah orang-orang yang comfort zone, zonanya zona nyaman sekali. Dia maunya enaknya aja tuh, dia maunya zona yang udah dah, yang lain aja deh, masih nggak mampu, atau dia ngeliat udah tuh bergumul dengan itu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang menjadi garapan kita dalam proses mentoring dan coaching, sahabat semua. Dalam proses mentoring dan coaching, di mana kita memberikan layanan sahabat semua di dalam pengembangan SDM, pengembangan kepemimpinan dalam perspektif Islam, kemudian pengembangan komunikasi, kemudian strategi thinking seperti yang dilakukan oleh Pak Zul, dan inovasi, kemudian juga apalagi nih Pak Jun, positive behavior, penanaman nilai-nilai positif, baik itu untuk anak, orang tua, untuk employee, untuk karyawan, maupun untuk para leaders. Oke, sahabat semua, itu goal setting. Kita bicara tentang goal setting, Dan insya Allah nih, kayaknya Pak Zul, kita akan ada sesi khusus nih, diskusi tentang coaching. Diskusi mendalam tentang coaching, dan kita akan coba praktekkan nextnya bagaimana sih coaching itu, bagaimana sih coaching berstandar internasional coach federasi, bagaimana sih coaching berstandar neuro linguistic programming, bahasa pemrograman, bahasa pemrograman tidak ada hubungannya dengan klinik, nggak ada hubungannya dengan klinik, nggak ada hubungannya dengan tipu-tipu gitu ya, nggak ada hubungannya dengan nidurin orang, hipnosis, nggak ada hubungannya. Oke, itu aja sahabat semua. Pak Zul, terima kasih. Insya Allah kedepannya kita coaching standar internasional yang bukan kaleng-kaleng Yang bukan kaleng-kaleng, karena kita memiliki para coach yang memang tersertified berskala internasional.
Terima kasih, Pak Zul, makasih. Makasih Ustaz. Goal setting sudah kita dapatkan. Dapatkan. Pulang kita bahas. Pulang ya, Besok Pak. 2 hari. Siap. Hari Rabu kita ketemu tim. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.